Kita akan tanya bagaimana para koalisi baru, saya bisa katakan seperti itu, kenapa? Karena semua bergabung di dalam satu koalisi, namanya Koalisi Demi Persatuan dan Kesatuan Indonesia, katanya seperti itu. Apa sebenarnya yang ingin mereka capai dan kenapa semua harus bergabung kepada pemerintahan, saya akan tanyakan. Bang Andreas, apa kabar? Oke, halo Bagis. 60% cukup nggak sebenarnya buat Bang Andreas untuk Pak Jokowi bersama dengan koalisinya bersama, nggak perlu terima yang lain? Ya, saya kira gini. Jadi, kalau kita melihat cukup, ya itu dalam hitungan matematis politis. Sudah lebih dari cukup. Itu udah lebih dari cukup memang. Oke. Nah, tapi yang namanya ya mungkin Pak Jokowi dalam hal ini tentu berpikir sebagai seorang pelaku politik. Ya dia membangun suatu cara berpikir yang mungkin di luar cara berpikir akademis gitu. Oke. Yang dalam hal majority dan minority di dalam politik gitu. Tapi bagaimana membangun kebersamaan gotong royong untuk melihat untuk mengantisipasi problem politik yang ada di masyarakat selama ini. Situasi di lapangan apa sih yang menurut Bang Andreas saat ini jadi realita yang cukup mendorong agar semuanya bersama-sama di pemerintahan? Misalnya. Ya, kita kan tahu di dalam proses politik kemarin, di dalam Pilpres, Ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu simbol keterbelahan secara nasional kan. Ya. Dan itu apakah itu menguntungkan untuk proses pemerintahan ke depan gitu. Nah, saya kira hitungan-hitungan inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Oke. Sehingga dengan demikian meminimalisir, kalau tidak mengeliminir, meminimalisir gitu. Meminimalisir perpecahan atau keterbelahan secara nasional ini melalui hubungan yang baik antar elit. Publik banyak masukkan aspirasi bahwa ini mulai oligarki politik, semua ada di side-nya pemerintah, lalu siapa yang jadi watchdog buat masyarakat, siapa yang jadi jembatan itu untuk kemudian ikut say no to sesuatu yang mereka tidak setuju atau tidak suka atau tidak pahami. Gimana check and balances buat rakyat? Ya, itu tadi gitu. Apakah oligarki ini selalu mempunyai konotasi buruk? Saya lihat ini secara netral gitu. Dalam arti ada kemungkinan juga oligarki untuk kepentingan bagaimana menjaga stabilitas politik ke depan. Terutama sekarang. Kalau saya disuruh harus memilih antara membangun suatu pemerintahan yang terbuka demokratis, tapi menimbulkan percecokan yang berkepanjangan dengan membangun suatu pemerintahan yang stabil, mungkin ini arahnya lebih oligarkis dalam kacamata teori politik, tapi itu stabil. Saya harus memilih yang mana? Saya pilih lebih baik saya membangun suatu kekuatan politik yang majority untuk kemudian menjalankan pemerintahan yang lebih stabil. Jadi sederhananya karena ketidakstabilan politik. Saya kira pertimbangan itu kan realita politik di tiap negara kan beda-beda gitu. Realita politik di tiap negara beda-beda. Kita baru di dalam proses membangun suatu demokrasi yang saya harus katakan kita mesti mencari bentuk. Oke, tapi kita juga ingin tahu Bang Andreas, prosesnya kan sampai harus menerima Gerindra misalnya atau siapa lagi yang masuk dalam, nggak mudah juga pasti buat koalisi yang kemarin bekerja buat betul. Pak Jokowi dan juga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Saya kira manusiawi kalau orang ada yang berkata bahwa kami yang berkeringat, terus kemudian dulu kemarin kita berbeda, terus kemarin kami yang berkeringat, terus kemudian dia ikut menikmati gitu. Ya sangat manusiawi secara tapi kan simbiosis mutualisme karena tadi butuh kestabilan maka ditarik yang dari luar. Justru itu kan. Artinya dua-duanya punya kepentingan bersama. Justru di situ saya kira poinnya bahwa pemimpin itu dia harus meyakinkan bahwa kenapa saya harus membuat keputusan seperti ini. Di sini tentu Pak Jokowi, peran Pak Jokowi tentunya. Karena hak prerogatif itu ada di presiden gitu. Okay. Dan ya tentu bagaimana beliau meyakinkan bahwa kita perlu ini. Ini pilihan yang harus saya lakukan karena pertimbangan bla 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 bla. Ini soal siapa dapat apa. Ini soal siapa mendapat kursi menteri. Artinya memang benar memang ini soal jumlah kursi menteri dan lain-lain. Sebenarnya hal yang biasa sekali gitu. Pada akhirnya toh distribution of power itu penting. Tapi gimana kita bisa positive thinking ini bukan hal yang negatif untuk pendidikan dan peradaban politik?
demokrasi kita? Di mana letak hal yang negatifnya? Bahwa semua jatah ini bukan berdasarkan kualitas, kalau publik berkata, jadi ini berdasarkan kualitas atau berdasarkan kerja pemilu? Jadi gini, kekuasaan itu diperjuangkan, direbut, ya kemudian didistribusikan kembali. Dan di sini adalah proses distribution of power yang dilakukan oleh, ya dalam hal ini presiden tentunya, sebagai pemegang mandat dan mempunyai hak prerogatif dan mendistribusikan kembali kekuasaan yang ada pada dirinya untuk kemudian dalam membentuk kabinet. Baik. Nah, apa dasar pertimbangan dari presiden untuk mendistribusikan kekuasaan itu? Itulah poinnya di sini gitu kan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang kenapa ini dan bukan yang itu. Gitu. Nah, disinilah kemudian kita lihat apakah ini akan diuji ke depan. Apakah pertimbangan ini kemudian betul di dalam konteks ya mungkin efektivitas pemerintahan ke depan, program-program politik yang menjadi dicanangkan oleh Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf. Saya kira itu tentu menjadi pertimbangan utamanya kan. Dan itu akan diuji oleh zaman. Diuji oleh zaman. Diuji oleh zaman gitu. Bahwa ya model ya dalam quote unquote koalisi dan oposisi di Indonesia ya seperti ini gitu. Yang lebih mengedepankan kebersamaan setelah pertempuran yang begitu begitu keras di dalam politik, kemudian setelah itu orang bisa duduk bersama lagi gitu. Dan itu tidak ada salahnya. Bang Andreas, selamat bekerja untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih, Balkis. Terima kasih Bang Andreas, sehat-sehat selalu ya Bang ya. Sebelum seseorang berkuasa, ada proses perebutan kekuasaan secara konstitusional yang harus dimenangkan. Namun setelah kekuasaan itu dimenangkan dan direbut dalam sistem demokrasi, maka kekuasaan itu pun harus disebar dan dibagi-bagi guna memuluskan jalannya roda pemerintahan. Mungkin inilah tafsir pendistribusian kekuasaan yang sedang ditampilkan Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin guna memerintah Indonesia untuk kali kedua. Apapun yang diputuskan oleh Presiden dalam mencari pembantu-pembantu terbaiknya, membentuk kabinet yang baru adalah hak prerogatif Presiden yang seharusnya tidak diganggu-gugat dan juga dicampuri oleh pihak-pihak lain. Semoga dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Presiden bisa membuat dan menciptakan Indonesia yang lebih efektif dan harusnya lebih berkualitas untuk 5 tahun ke depan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisang.